Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Minggu 16 Juni 2024. Kali ini bersama saya Ahmad Rafiq. Dan saya Nisa Redi. Seperti biasa pemirsa, tim redaksi kami telah menghimpun sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa, kantor Kecamatan Medan Area di kawasan Jalan Rahmat Syah, Kota Medan terbakar. Api yang diduga berasal dari lantai 2 gedung kecamatan ini dengan cepat menyambar ke areal bagian gedung lainnya. Warga sekitar lokasi sontak panik karena api dengan cepat membesar sebelum petugas pemadam kebakaran Kota Medan tiba di lokasi. Dari rekaman video amatir terlihat asap yang membumbung tinggi serta api yang kian marak menghanguskan kantor Kecamatan Medan Area di kawasan Jalan Rahmat Syah, Kota Medan. Warga sekitar lokasi kejadian berupaya menyiramkan air dengan alat seadanya agar api tidak semakin marak. Namun upaya warga tidak membuahkan hasil karena banyaknya bahan material yang mudah terbakar di dalam gedung membuat api cepat membesar. Petugas pemadam dan penyelamatan Kota Medan yang tiba di lokasi langsung melakukan penyiraman ke bagian lantai 2 gedung. Saat api sudah mulai dapat dijinakkan, petugas Damkar Mat Kota Medan melakukan penyiraman dengan memasuki area lantai 1 gedung kecamatan. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan, Muhammad Yunus mengatakan, petugas sempat mengalami kesulitan dalam memadamkan api karena api dengan cepat membesar diduga akibat banyaknya material yang mudah terbakar di dalam gedung. Oleh pelapor bahwa sudah terjadi kebakaran di Jalan Japaris nomor 2. Jadi saat ini lintasan ini untuk di lokasi kami sedang melaksanakan pendinginan air. Penyebabnya kan diketahui nggak Bang? Untuk penyebab sampai saat ini nanti akan ada tim khusus bersama pihak wewenang dan tim investigasi tadi. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan menurunkan 8 armada unit pemadam guna memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah dan dokumen kemasyarakatan Kecamatan Medan Area diduga juga hangus terbakar. Pengungkapan klandestin lab narkoba di Kota Medan menyeret pasangan suami istri pemilik bangunan ruko yang dijadikan sebagai gudang dan laboratorium tempat peracikan narkoba jenis ekstasi dan sabu-sabu. Inilah penampakan laboratorium pembuatan narkotika jenis sabu dan ekstasi yang berada di lantai 3 sebuah ruko di kawasan Jalan Kapten Julhana, Kota Medan. Terlihat berbagai alat racikan dan bahan baku kimia pembuatan narkotika jenis ekstasi dan sabu-sabu berserakan di dalam kamar berukuran kurang lebih 5x5 ini. Dalam penggerebekan klandestin lab narkoba ini, polisi mengamankan sebanyak 5 orang tersangka. 2 diantaranya merupakan pasangan suami istri yang berperan sebagai pemilik ruko dan peracik narkotika jenis ekstasi dan sabu-sabu. Kepala Lingkungan setempat Parman mengatakan penggerebekan yang dilakukan oleh petugas gabungan Direktorat Narkoba Bareskrim Mabes Polri dan Bea Cukai tersebut cukup mengagetkan warga sekitar. Sebab selama ini pemilik ruko yang dihuni sebanyak 2 keluarga, orang tua dan anak tersebut dikenal sebagai pribadi yang tertutup. Biasa, kayaknya biasa-biasa, masalah usaha aja, dua keluarga ya, bapak dan anak. Diketahui keluarga yang dahulunya memiliki usaha panglong atau toko material ini memang jarang bersosialisasi kepada masyarakat di lingkungan sekitar. Hanya saja selama ini tidak ada aktivitas yang mencurigakan di ruko tersebut. Pemirsa, pasca rubuhnya jembatan Sei Air Tenang Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat yang mengakibatkan 1 unit truk terperosok ke dalam sungai, Kepala Dinas Pekerja Umum Provinsi Sumatera Utara langsung meninjau jembatan tersebut. Didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat, Kepala Dinas Perhubungan beserta jajaran pemerintahan Kabupaten Langkat meninjau lokasi. Peninjauan ini dilakukan untuk melihat langsung kondisi jembatan Sei Air Tenang yang menghubungkan 2 kecamatan, yakni Kecamatan Batang Serangan dan Kecamatan Batang Tualang, Kabupaten Langkat. Sebelumnya kondisi jembatan ini sudah sangat memprihatinkan karena dilintasi truk galian C setiap hari dengan muatan 12 ton lebih. Sementara kapasitas jembatan hanya sekitar 8 ton.
Akibat truk over kapasitas ini, tentu saja jembatan tidak sanggup untuk menahan beban sehingga roboh di bagian badan jembatan. Sebelumnya PLT Bupati Langkat Syah Afansi sempat berkunjung ke jembatan beberapa bulan lalu. Namun hingga jembatan roboh, kunjungan tersebut hanya sekedar janji belaka. Peninjauan yang dilakukan Kepala Dinas Pekerja Umum Provinsi Sumatera Utara juga melihat akses alternatif yang menghubungkan dua kecamatan. Kepala Dinas PU Provinsi Sumatera Utara Mulyono mengatakan pengerjaan jembatan ini akan dilakukan pada bulan Juni dengan anggaran sebesar 20 miliar dan akan selesai selama 6 bulan. Ini masih kita diskusikan, kalau memang kita bisa ada jalur alternatif yang sebentar lagi kita akan tinjau bersama Pak Sekda dan Pak Camat. Katanya ada satu jembatan ya, mungkin kita bikin jembatan di situ darurat, yang ini langsung kita akan bongkar dan kita laksanakan pembangunan baru. Kurang lebih kita waktu tender, itu dokumen sudah siap ya? Di Juli lebih. Akhir Juli. Warga Kecamatan Batang Serangan dan Padang Tualang hanya bisa berharap kunjungan pemerintahan ini bukan hanya janji semata, karena jembatan ini merupakan urat nadi bagi warga untuk melakukan berbagai aktivitas. Pasca terjadinya bencana hujan deras dan angin kencang yang memporak-porandakan sedikitnya 70 rumah warga Desa Pirtrans 3S dan Desa Pirtrans 3B, berbagai bantuan terus mengalir. Bantuan tersebut salah satunya dari Ormas Puja Kesuma Padang Lawas. Bantuan sembako berupa beras dan mie instan diserahkan langsung oleh Ketua Puja Kesuma kepada warga yang terkena musibah. Pemberian bantuan ini merupakan bentuk kepedulian sesama atas bencana yang menimpa masyarakat Pirtrans. Kepala Desa Pirtrans 3A, Dedi Syaputra, mengucapkan terima kasih dengan adanya bantuan kepada warganya yang terkena musibah. Menyalurkan bantuan berupa sembako, yaitu untuk bantuan kami kepada saudara-saudara kami yang ketimpa musibah, yaitu bantuan ini juga berasal dari DPP, DPW, dan DPD Puja Kesuma seluruh Sumatera Utara. Sementara Ketua Puja Kesuma Padang Lawas mengharapkan bantuan yang diberikan mampu meringankan beban warga yang menjadi korban puting beliung tersebut. Puja Kesuma untuk bantuan kami sembako yang diserahkan kami di PIR 3A. Mudah-mudahan ini berkah buat kami dan berkah juga buat Puja Kesuma. Terima kasih. Polres Tanah Karo mengapresiasi masyarakat Desa Lingga Julu, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Karo yang aktif dalam Siskamling dan mengajak masyarakat untuk bekerja sama menjaga keamanan dan ketertiban. Apresiasi ini disampaikan PLH Kapolres Tanah Karo AKBP Olowan Siahaan atas kerjasama perangkat desa dan warga Desa Lingga Julu, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Karo dalam menciptakan situasi aman dan kondusif. Warga di pos Siskamling telah mengamankan serta melaporkan 3 orang terduga pelaku pencurian alat pertanian ke Polsek Simpang 4 untuk penindakan selanjutnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Dirinya juga menghimbau masyarakat untuk tetap bersama menjaga desa dari gangguan ketentraman dan kenyamanan. Jangan takut melapor jika terjadi tindak pidana maupun kerawanan keamanan ketertiban masyarakat atau Kamtipmas, dan untuk tidak melakukan tindakan main hakim sendiri. Kalau masyarakat yang masih mengaktifkan pos kamling, pos-pos pengamanan, pos-pos polisi bagi dirinya sendiri, khususnya di lokasi-lokasi untuk mencari sebagai mata pencarian, harapan saya nanti pos-pos kamling ini tetap diaktifkan, semakin diperkuat, dan bila ada tempat-tempat lain yang belum bisa mengikuti langkah baik yang dilakukan oleh pos kamling yang sudah ada. Sementara itu, Badan Pemusyawaratan Desa Lingga Julu, Rianto Ginting, mengatakan bahwa sistem keamanan lingkungan atau Siskamling dilaksanakan rutin setiap malam sejak tahun lalu. Siskamling telah dirasakan warga sangat bermanfaat dalam menjaga keamanan
dan ketertiban di desa. Karena sebelum adanya Siskamling telah beberapa kali terjadi pencurian. Setelah musyawarah bersama disepakati untuk memasang portal dan ronda malam di 2 lokasi akses masuk ke Desa Lingga Juli sebagai upaya mencegah terjadi kriminalitas seperti pencurian. Gotong royong dalam upaya meningkatkan keamanan, ketertiban, serta kenyamanan di lingkungan desa, kerjasama dan koordinasi yang baik dengan pemerintah setempat diharapkan agar Siskamling dapat terus berjalan. Kita beralih ke Kabupaten Labuhan Utara, pemirsa. Oknum Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labura terkesan tidak menanggapi komunikasi dari Ketua Komisi A DPRD terkait limbah cair PT Tani Agronabati atau TAN yang mencemari air sungai Aik Pidong di Desa Terang Bulan, Kecamatan Aik Natas, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Bungkamnya manajemen PT TAN terkait limbah cair perusahaan yang mencemari sungai Aik Pidong dan tidak dapat dipergunakan lagi oleh warga di sepanjang aliran sungai membuat ikan di sungai tersebut banyak yang mati. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Labura selaku penanggung jawab pengawasan terkait pencemaran lingkungan justru tidak dapat dikonfirmasi terkait izin pengolahan. Apakah lin aplikasi berfungsi sesuai SOP sehingga limbah cair yang dihasilkan oleh PT TAN memiliki standar mutu yang sesuai undang-undang. Ketua Komisi A DPRD Labura, Ari Polopo Siregar menyebutkan telah beberapa kali berusaha menghubungi Kadis Dinas LHK melalui via telepon terkait tupoksi dinas tersebut, namun justru tidak meresponnya. Dalam waktu dekat, Komisi A secara resmi akan memanggil manajemen PT TAN dan Kadis Dinas Lingkungan Hidup untuk hadir pada RDP di kantor DPRD. Kami juga merasa heran juga melihat perusahaan ini bahwasanya Pemkab seharusnya lebih serius menangani ini yang diamanahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup. Tapi kami lihat respek dari Dinas Lingkungan Hidup ini tidak ada. Beberapa kali kami hubungi kemarin Kepala Dinas Lingkungan Hidup, beliau tidak ada menjawab komunikasi dari saya. Yang handphonenya sebenarnya berdering, tapi tidak diangkat. Jika manajemen perusahaan dan oknum Kadis LHK tetap membandal, Komisi A DPRD Labura akan segera menindaklanjuti kasus pencemaran lingkungan hidup ini ke APH. Pemirsa, informasi aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari. Selamat sore, selamat bergabung bagi Anda yang baru menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, memasuki hari kedua pendaftaran petugas pemutakhiran data pemilih atau Pantarlih, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu melakukan monitoring ke sejumlah PPS di kantor kelurahan di Labuhan Batu kemarin. Pelaksanaan pendaftaran dimulai dari 13 Juni hingga 19 Juni 2024. Badan Ad Hoc yang merupakan panitia pemungutan suara atau PPS melakukan perekrutan petugas pemutakhiran data pemilih atau Pantarlih. Perekrutan pendaftaran sudah memasuki hari kedua di Kabupaten Labuhan Batu. KPU Kabupaten Labuhan Batu secara langsung melakukan monitoring melihat kesiapan PPS serta antusias masyarakat dalam mendaftarkan diri sebagai petugas Pantarlih di kantor kelurahan, tepatnya di 2 kecamatan, di Kecamatan Rantau Utara dan Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu. Salah seorang komisioner KPU Kabupaten Labuhan Batu, Wahyu Ningsi, yang juga merupakan Divisi Hukum dan Pengawasan mengatakan, dari pantauan ke sejumlah PPS di kantor kelurahan terkait pendaftaran Pantarlih, antusias masyarakat terlihat cukup tinggi. Wahyu Ningsi berharap perekrutan Pantarlih nantinya bisa dijalankan secara benar dan pendataan serta pencoklitan akan dilakukan dari rumah ke rumah. Pihaknya merasa yakin pemilihan kepala daerah tahun 2024 bisa berjalan dengan sukses nantinya. Kalau sejauh ini kan hari kedua, sepertinya memang antusias ya masyarakat untuk mendaftar di Pantarlih. Harapan kita ke depannya karena kan pendataan pemilih ini kan inilah satu awalnya. Kalau memang pendataan pemilih ini benar-benar dilakukan, dicoklit dari rumah ke rumah, ya insya Allah
pilkada kita ke depannya akan berhasil. Dari data sementara rekap KPU Labuhan Batu, jumlah daftar pemilih tetap atau DPT sebanyak 357.137. Sementara jumlah TPS sebanyak 696. Perekrutan Pantarli yang akan dilantik oleh PPS sebanyak 1.316 Pantarli. Pemirsa, KPUD Serdang Bedage melakukan bimbingan teknis pemutakhiran data serta e-coklit kepada 85 anggota PPK dari 17 kecamatan di Serdang Bedagai. Kegiatan ini diharapkan teknis pelaksanaan di lapangan sesuai dengan harapan KPU RI. Hal tersebut disampaikan Komisioner KPU Sergai Fuad Hasan Lubis di sela kegiatannya, menyampaikan materi pada pelaksanaan BIMTEK pemutakhiran data serta tata pelaksanaan e-coklit yang akan diterapkan pada calon Pantarli. Penekanan pentingnya kesiapan dalam pemutakhiran data pemilih agar kesalahan dalam pelaksanaan e-coklit tidak terjadi. PPK selaku pelaksana panitia pemilihan kepala daerah di tingkat kecamatan dapat bersinergi dengan jajaran pemerintahan di daerahnya masing-masing. Begitu juga dengan PPS dan jajaran bersinergi dengan pemerintahan di desa. Saat ini perekrutan PPDP atau Pantarli nantinya akan ditugaskan dalam pencocokan data pemilih yang secara langsung dilakukan ke rumah pemilih. BIMTEK yang dilakukan kepada 85 anggota PPK se-Kabupaten Sergai ini secara berjenjang kepada PPS serta Pantarli. Sehingga tugas Pantarli kurang dari 1 bulan dapat melaksanakan e-coklit dengan benar. Sehingga apa yang menjadi harapan KPU RI pada pelaksanaan Pilkada Sergai dan Sumatera Utara dapat berjalan dengan baik. Pada saat ini kita membimtek PPK, nanti selanjutnya akan membimtek PPS dan terakhir akan membimtek Pantarli. Nah, diharapkan dengan adanya BIMTEK ini mekanisme dan teknis pengerjaan coklit nanti bisa dilakukan dengan baik dan benar oleh Pantarli untuk pilkada tahun 2024 ini. Di pasangan calon. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang akan merekrut petugas pemutakhiran data pemilih atau Pantarli untuk Pilkada serentak tahun 2024 melalui PPS yang sudah dikukuhkan sebelumnya. Komisioner KPU Deli Serdang Divisi Perencanaan Data dan Informasi Uswatun Hasanah Harhab mengatakan jadwal pendaftaran Pantarli Pilkada 2024 diatur dalam keputusan KPU nomor 638 tahun 2024. Pendaftaran Pantarli Pilkada 2024 dimulai pada tanggal 13 sampai dengan 19 Juni 2024. Sementara untuk penelitian administrasi dilakukan 14 hingga 20 Juni dan pengumuman hasil seleksi pada tanggal 21 hingga 23 Juni 2024. Untuk penetapan nama hasil seleksi dilakukan pada tanggal 23 Juni serta pelantikan pada 24 Juni 2024. Adapun masa kerja Pantarli Pilkada 2024 dimulai 24 Juni hingga 25 Juli 2024. Syarat pendaftaran Pantarli diatur dalam keputusan KPU nomor 8 tahun 2022. Adapun syarat pendaftaran Pantarli Pilkada 2024 adalah warga negara Indonesia, berusia paling rendah 17 tahun, berdomisili dalam wilayah kerja, mampu secara jasmani dan rohani, berpendidikan paling rendah SMA atau sederajat, dan tidak menjadi anggota partai politik atau tidak lagi menjadi anggota parpol paling singkat dalam 5 tahun. Perekrutan Pantarli, Bang. Jadi sesuai dengan PKPU 476 terkait pedoman teknis perekrutan badan ad hoc, maka per tanggal 13 sampai tanggal 19 nanti dimulai pendaftaran perekrutan Pantarli yang masa kerjanya dimulai dari tanggal 24 sampai 24 Juni sampai 25 Juli 2024. Pantarli berjumlah 1 orang untuk 1 tempat pemungutan suara. Jika jumlah pemilih lebih dari 400 orang, KPU Deli Serdang menetapkan 2 Pantarli untuk TPS tersebut. Pemirsa, sebagai wujud kepedulian alumni Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Stambuk 98 meresmikan renovasi kelas internasional sekaligus temu kangen guna meningkatkan silaturahmi di Medan kemarin.
Peresmian renovasi ruangan Stambuk 68 kelas internasional oleh alumni Fakultas Hukum USU ditandai dengan pengguntingan pita sekaligus peninjauan ruangan dan melaksanakan bakti sosial pemberian bingkisan kepada pekerja di kampus. Renovasi ruangan Stambuk 98 kelas internasional di gedung Fakultas Hukum USU merupakan salah satu program kepedulian alumni untuk mengenang masa perkuliahan yang lalu. Banyak alumni Fakultas Hukum USU meraih kesuksesan dan menduduki jabatan strategis saat ini berkat ilmu maupun pengalaman yang diperoleh di kampus. Salah seorang alumni, Dedi Irsan, yang juga menjabat Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya, mengapresiasi kebersamaan alumni Fakultas Hukum Stambuk 98 yang dibangun menjadi kekuatan yang diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Dedi optimis silaturahmi alumni memiliki potensi diri yang dapat dibanggakan, terwujudnya semangat kebersamaan dalam pembangunan sumber daya manusia yang lebih baik. Faisal mengatakan berkumpulnya alumni sebagai dedikasi pengabdian sekaligus meningkatkan silaturahmi. Ruangan kelas internasional Stambuk 98 yang direnovasi merupakan sumbangan para alumni dapat dimanfaatkan bagi mahasiswa untuk peningkatan pendidikan berkualitas. Potensi yang dimiliki alumni Fakultas Hukum USU Stambuk 98 diharapkan untuk tetap kompak mampu berkontribusi dalam meningkatkan lulusan akademik berkualitas. Pemirsa, tradisi tahfiz Al-Quran di Indonesia tumbuh dan berkembang dalam kultur pesantren. Dari pesantren inilah lahir para hafiz atau penghafal Al-Quran maksud kami, yang semakin hari semakin banyak jumlahnya. Atau penghafal Al-Quran adalah pesantren Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara yang berada di Desa Bandar Klipa, Kabupaten Deli Serdang. Pada akhir pendidikan, para santri dan santriwati di pondok pesantren ini diwajibkan lulus hafalan Al-Quran minimal 6 juz. Sebanyak 135 orang santri-santriwati angkatan ketiga kelas 9 tahun ajaran 2023-2024 kemarin diwisuda. Disaksikan pembina Yayasan Buya Haji Maratua Simanjuntak, Direktur Al-Azhar Asy-Syarif Dr. Muhammad Adyan Simanjuntak, mewakili PJ Bupati Deli Serdang, Kakanwil Kemenak Sumut, Dewan Guru serta orang tua santri dan santriwati. Kakanwil Kemenak Sumatera Utara, Haji Ahmad Kosbi sangat bangga dan mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Sekolah Islam Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara dalam menciptakan santri dan santriwati penghafal Al-Quran. Kita hanya ucapkan luar biasa, Yayasan Perguruan Al-Azhar Al-Syarif ini kita cukup merasa puas, bangga, senang karena termasuk salah satu yayasan perguruan pendidikan yang punya spesifik untuk menargetkan di tingkat SMP sudah mewajibkan hafaz Al-Quran minimal 6 juz. Nah, mungkin ini satu modal yang bagus untuk anak-anak kita setelah tamat SMP nanti bisa disempurnakannya ke 30 juz. Pembina Yayasan Al-Azhar Asy-Syarif yang juga Ketua MUI Sumatera Utara, Buya Haji Maratua Simanjuntak mengatakan, untuk menjaga dan mempertahankan hafalan Al-Quran adalah suatu hal yang berat. Untuk itu, seseorang yang telah dianugerahi hafalan Al-Quran harus meluangkan waktu untuk mengulang kembali hafalan tersebut agar tidak hilang sesuai dengan kadar kemampuannya.
Mempertahankan hafalan memang suatu hal yang berat. Maka teorinya hanya mengulang, dan mengulang terus. Bagi anak-anak kita yang melanjutkan di Al-Azhar ini tidak terlalu masalah karena mereka akan mengikuti yang sama di Aliyah. Nah, sedangkan bagi anak-anak kita yang melanjutkan di tempat lain, sekolah-sekolah lain yang tidak ada program menghafal, ini yang sering hilang. Ya, kepada orang tua itu juga lah seperti yang kita katakan, kalau selama ini yang mengingatkan dia gurunya, apakah dia guru wali asrama, maka kalaupun kita berharap anak-anak ini tidak tergantung kepada orang tua, tapi orang tua itu bagaimanapun harus memberikan contoh yang terbaik. Nah, kalau mengingatkan, kalau hafalannya dilihatnya sudah agak jarang merojaah, disuruhlah menghafal, ulang kembali. Sementara itu, Direktur Sekolah Islam Al-Azhar Asy-Syarif Subud, Dr. Muhammad Adyan Simanjuntak berpesan kepada para santri dan santriwati agar selepas dari pesantren tetap istiqomah dalam beribadah dan tetap mempertahankan hafalan Al-Quran. Jangan sampai mesin dari agen teknologi mengadopsi bacaan Al-Quran dari sumber informasi yang tidak valid sehingga mengakibatkan seluruh isi bacaan yang ada di dalam Al-Quran tersebut akan salah. Pada kesempatan tersebut juga diserahkan penghargaan siswa-siswi terbaik kategori bidang tahfiz, bidang akademik, dan umum. Seekor sapi asal Binjai terpilih menjadi sapi kurban yang akan disembelih pada Hari Raya Idul Adha 2024 milik Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Sapi bernama Suro ini memiliki bobot 860 kg dengan harga 90 juta rupiah. Untuk kedua kalinya, sapi yang berasal dari peternakan Bang Yanto Farm yang berada di Jalan Labu, Kelurahan Payaroba, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, terpilih menjadi sapi kurban yang akan disembelih pada Hari Raya Idul Adha 2024 milik Joko Widodo. Sapi kurban berjenis limousin milik Jokowi yang disembelih pada Hari Raya Idul Adha di Sumut juga berasal dari peternakannya. Sapi yang dibeli Presiden Republik Indonesia Jokowi yang bernama Suro berjenis Ongole atau PO Kebumen berbobot 860 kg dengan harga 90 juta rupiah. Sebelum dibeli Presiden Jokowi, sapi dilakukan pemeriksaan oleh dokter hewan seperti sampel darah, air liur, dan kotorannya. Saat ini sapi yang berusia 3,5 tahun pemilik sapi Yanto mengucapkan rasa syukur tidak terhingga karena sapi miliknya terpilih lagi menjadi sapi kurban milik Presiden Jokowi. Yanto mengatakan perjuangan selama merawat sapi tidak sia-sia. Yanto mengaku sapinya berjenis PO ini ia rawat lebih kurang 1 tahun. Pada waktu pertama membelinya belum sebesar saat ini. Sapinya diberi nama Suro karena waktu ia membeli bertepatan pada bulan Suro. Sapi milik Jokowi asal Kota Binjai nantinya akan disembelih di Masjid Juang 45 Kota Medan. Ini PO seperti yang Anda lihat, PO Kebumen ya biasanya kalau kami bilang ini para peternak. Terpilih kembali menjadi sapi Presiden Joko Widodo tahun 2024 dari wilayah Sumut. Kami bersyukur luar biasa yang tak terhingga. Kayaknya perjuangan kami selama ini, selama merawat ternak itu yang nggak kenal lelah, sangat-sangat berjuang buat gemuk, sehat, dan bisa menjadi besar. Penjualan hewan kurban kerbau dan sapi di Kabupaten Tapanuli Tengah menjelang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah menurun drastis hanya mencapai 60%. Salah seorang peternak hewan kurban di Kabupaten Tapanuli Tengah, Abu Nisa, mengatakan turunnya penjualan hewan kurban sapi dan kerbau didasari faktor ekonomi masyarakat yang saat ini tengah menurun. Menurutnya untuk Hari Raya Idul Adha tahun ini, hewan kurban sapi dan kerbau miliknya hanya mampu terjual sebanyak 8 ekor saja. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, penjualan hewan kurban sudah mencapai 20 ekor.
Terkait harga yang dijual untuk satu ekor hewan kurban seperti sapi dan kerbau, dirinya mengaku berdasarkan berat hewan kurban tersebut. Biasanya untuk hewan kurban sapi dan kerbau yang beratnya 90 kg, harganya bisa mencapai belasan juta, bahkan hingga mencapai puluhan juta rupiah. Untuk tahun ini, kebanyakan dari masyarakat di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga yang akan berkurban di Hari Raya Idul Adha umumnya membeli hewan kurban dengan harga rata-rata sekitar 17 hingga 18 juta rupiah per ekornya. Karena ekonomi mungkin kayak kurban agak kurang. Kemarin laku sekitar 20 ekor, sekarang ya 8 ekor lah. Ya tergantung besarnya, seperti ini kalau udah ini 25 juta, ada yang seperti itu, ada yang seperti ini, itu ada yang 18 juta, tapi rata-rata 17 sampai 18 juta lah. Pemirsa, informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Ellipse Shine Sister menyapa mahasiswa Universitas Sumatera Utara sebagai bagian dari rangkaian kampanye Rambut Tetap Muda. Setelah sukses hadir di Kota Bandung, Malang, dan Jogja, kini giliran Kota Medan menjadi tujuan Ellipse Shine Sister. Ellipse kini hadir di Kota Medan dengan menyapa 285 orang mahasiswa. Melalui kegiatan Shine Sister Goes to Campus di Universitas Sumatera Utara, Jalan Dr. Mansur, Kota Medan. Kegiatan ini berkolaborasi dengan universitas ternama di kota-kota besar di Indonesia, dengan tujuan untuk memberikan edukasi tentang pentingnya merawat rambut yang berdampak pada psikologis dan kepercayaan diri dalam pengembangan karir. Head of Public Relation Kino Indonesia, Arfiane, mengatakan acara ini digelar dalam bentuk talk show terkait pentingnya merencanakan pengembangan karir yang didukung rasa percaya diri dengan penampilan menarik, khususnya melalui rambut yang sehat dan indah. Sebagai pelopor vitamin rambut pertama di Indonesia sejak tahun 2005 dan hair vitamin nomor 1 di Asia, Ellipse melalui rangkaian kegiatan ini mengemas edukasi untuk mahasiswa dalam bentuk sesi talk show interaktif dan product experience. Ellipse hadir untuk menjawab kebutuhan perempuan Indonesia dalam merawat dan menjaga kesehatan rambut secara praktis dan berkomitmen untuk mendukung perempuan agar lebih berani dan percaya diri dalam mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ellipse sebagai inovasi produk dari Kino dalam kategori perawatan rambut berkomitmen mempersembahkan rangkaian inovatif untuk menjawab kebutuhan konsumen dalam menjaga kesehatan dan keindahan rambut. Program ini merupakan rangkaian dari kampanye Rambut Tetap Muda, dan ini program pertama kalinya Ellipse datang ke Kota Medan. Di acara hari ini kita tadi ada talk show tentang karir. Kebetulan ini bermanfaat sekali untuk membangun soft skill buat teman-teman mahasiswa, dan juga kami melakukan pemilihan untuk mengumumkan pemenang kampus brand ambassador Ellipse Shine Sister. Di kesempatan yang sama juga diumumkan Ellipse Campus Ambassador yang telah terpilih melalui proses seleksi dan merupakan bagian dari kampanye Rambut Tetap Muda. Sebagai representasi persona, membantu mahasiswa lebih percaya diri dalam mengembangkan bakatnya dan mendekatkan mereka dengan brand Ellipse. Pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Adha, sejumlah kebutuhan pokok seperti cabai dan sayur di pasar tradisional Mandailing Natal mulai naik. Kenaikan harga akan diprediksi hingga Hari Raya Idul Adha. Mendekati Hari Raya Idul Adha, sejumlah harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Pasar Baru Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, harga kebutuhan pokok mulai naik. Seperti cabai merah dari Rp50.000 naik menjadi Rp58.000 per kilogram. Bawang merah lokal dari Rp43.000 naik menjadi Rp45.000 per kilogram. Kenaikan harga yang paling signifikan terjadi pada sayur kol dari harga Rp6.000 naik menjadi Rp8.000 per kilogram. Naiknya harga kebutuhan pokok ini tidak diketahui para pedagang karena stok dari sejumlah daerah masih melimpah. Para pedagang menduga naiknya harga ini terjadi karena menjelang Hari Raya Idul Adha yang identik dengan naiknya harga. Naiknya harga ini diprediksi masih terus terjadi hingga Hari Raya Idul Adha. Cabai kan biasanya kemarin masih 50, naik 58, 55, kayak gitu.
Kalau kita sendiri Pak naiknya? Naiknya besar tuh. Kemarin masih 6, 7, udah 8. Naik lagi katanya orang. Tingginya harga kebutuhan pokok ini berdampak pada omset para pedagang di Pasar Baru Panyabungan. Berkurangnya pembeli, para pedagang terpaksa mengurangi stok mereka. Penyelenggaraan event pariwisata Nias Pro tahun 2024 di Pantai Sorake, Kabupaten Nias Selatan masih harus dievaluasi, terutama penyediaan sejumlah fasilitas mendukung agar membuat nyaman pengunjung. Kepariwisataan bertaraf internasional yang dipusatkan di Kabupaten Nias Selatan setiap tahunnya telah membawa pengaruh positif terhadap berkembangnya ekonomi warga setempat. Banyak pengunjung yang datang untuk menyaksikan kompetisi olahraga di atas golongan ombak tersebut. Tidak sedikit produk kuliner lokal maupun jenis makanan dengan resep Nusantara yang disediakan warga menjadi laris terjual kepada turis mancanegara dan juga turis lokal. Beberapa pedagang asongan misalnya mengaku telah meraup keuntungan dari event pariwisata tersebut. Sejumlah warga seperti para juru parkir di lokasi memberikan masukan kepada pemerintah daerah agar lebih meningkatkan fasilitas pendukung di lokasi objek wisata Pantai Sorake, termasuk mengenai penerangan dan instalasi sanitasi atau WC umum pada lokasi parkiran. Pembangunan dan penyediaan fasilitas dimaksud sebaiknya mendapatkan dukungan dari pemerintah desa terdekat di lokasi tersebut. Seru untuk kami yang jualan-jualan, intinya bisa membuka sedikit pencarian gitulah. Ya bila dibandingkan tahun sebelumnya mana lebih ramai dengan sekarang? Tuh, kurasa mungkin yang tahun kemarin ya lebih ramai ya. Kalau untuk tahun sekarang ya agak sepi ya? Agak sepi, agak kurang. Ya, tapi namun demikian rekan-rekan tetap berusaha juga ya untuk sisi ekonominya ya. Iya, iya. Harapannya untuk kelanjutan kegiatan event kita ini seperti apa? Semoga tahun depan dibuat lagi acara begini. Karena ini memang buat seru. Saran saya pada pemerintah daerah mintanya diperhatikan fasilitasnya macam macam WC umum. Ya. Kalau di mana parkiran itu dibuat maunya WC umum. Toilet maunya. Jadi karena saya perhatikan banyak pengunjung mencari-cari toilet gitu kan. Dan peningkatan fasilitas di lokasi objek pariwisata Pantai Sorake agar melalui event yang terus dilakukan setiap tahunnya itu dapat memberikan kenyamanan para pengunjung. Baik pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Senin 17 Juni 2024. Halo Sobat BMKG, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya, Budi Prasetyo, Perakirawan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan, yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan titik hotspot Provinsi Sumatera Utara, Senin 17 Juni 2024. Pagi hari wilayah Sumatera Utara berawan. Siang sore hari wilayah Sumatera Utara berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Sebagian wilayah Sumatera Utara meliputi Simalungun, Deli Serdang, Samosir, Balige, Langkat, dan sekitarnya. Sementara malam hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Sedang Bedagai, Medan, Batubara, Langkat, dan sekitarnya. Dini hari wilayah Sumatera Utara berawan. Suhu udara berkisar antara 16 hingga 33 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 97%. Angin bertiup dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Sementara titik panas atau hotspot wilayah Sumatera Utara, pantauan tanggal 15 Juni 2024 tidak ada. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, limbah batu bara atau yang lebih dikenal dengan faba fly ash, bottom ash, kini sudah tidak dikategorikan sebagai limbah B3 dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat. Hal ini terbukti limbah tersebut sudah bisa dibuat sebagai bahan bangunan seperti paving block dan batako. Seperti halnya yang dilakukan PT PLN Indonesia Power yang berada di Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, yang sudah mulai melakukan inovasi dengan pemanfaatan limbah batu bara.
Hasil pemanfaatan limbah yang sudah menjadi paving block ini nantinya akan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat seperti pembangunan jalan desa dan taman-taman kota serta area hijau yang berada di seputaran Kabupaten Langkat. Selain itu, pembuatan paving block berbahan dasar limbah batu bara yang dicampur dengan semen dan pasir ini sudah dikaji dan diuji melalui laboratorium sehingga tidak berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Bunyi ada meletup-meletup itu kan seperti besi apa itu kita nggak tahu karet-karet bau karet gitu juga sih. Ini terganggu Bu ya. Iya. Ada sesak nggak Bu? Napas ya ini kan kita aja kalau napas itu kan biasanya kan kotoran hidung kan nggak banyak, ini hitam kotor. Kemudian mungkin ada orang tua, ada anak-anak di sini malam terganggu. Yang jelas itu sampai pagi. Kalau udah banyak timbunannya berapa truk itu, nah itu sampai pagi tuh pembakarnya nggak ada berhenti. Ya ini cepat ditanggulangi lah. Kalau memang ini nggak legal istilahnya, ini kan pemukiman penduduk. Kita harap janganlah di sini, carilah tempat lain karena ini kan mengganggu kita itu. Pemerintah Kabupaten Langkat juga sudah melakukan penandatanganan MOU untuk memanfaatkan paving block dari pengolahan limbah batu bara untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan sarana prasarana serta pembangunan area hijau. Pemirsa, jamu Putri Palas yang diproduksi kaum perempuan di Desa Ujung Batu 3 Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, kian hari semakin diminati masyarakat karena rasa dan khasiatnya yang berkualitas. Disebut dengan nama jamu Putri Palas karena diproduksi oleh kelompok perempuan di kawasan perkebunan Desa Ujung Batu 3, Kecamatan Huta Raja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Memanfaatkan rempah-rempah yang tumbuh di kawasan ini, jamu yang diproduksi semakin dicintai masyarakat. Jamu yang diolah pada umumnya dibuat dalam bentuk serbuk sehingga daya tahannya semakin lama. Sri Wahyuni sebagai penggerak kaum perempuan Jamu Putri Palas mengaku memulai produksi jamu sejak tahun 2015 yang lalu. Meski dalam perjalanannya menemui sejumlah kendala, namun dijadikan sebagai motivasi untuk lebih baik lagi. Saat ini Jamu Putri Palas telah menjangkau pasar di luar Kabupaten Padang Lawas. Jamu Putri Palas juga dipasarkan secara online untuk memudahkan masyarakat sekaligus menjangkau target pasar yang lebih luas lagi. Melalui pemberdayaan perempuan lewat produksi jamu serbuk Putri Palas diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya perempuan di Kabupaten Padang Lawas. Dan saya mengajak masyarakat yang ada di sini untuk mengolah kearifan lokal yang ada di sekitar rumah kami. Kalau reaksi dari masyarakat sendiri itu bagus karena bisa untuk menjaga stamina tubuh di kala musim hujan atau badan sedang capek. Ada dari beberapa kecamatan-kecamatan lain dan juga dari kota Sibuhuan. Tokoh masyarakat Desa Ujung Batu 3 memberikan dukungan penuh kepada kaum perempuan yang memanfaatkan kearifan lokal sebagai peluang usaha bagi masyarakat. Sujito mengaku akan membantu dalam pemasaran produknya baik lewat pameran dan online. Yang kita lakukan adalah gimana membantu mereka untuk mendesain ulang supaya tampilan itu bisa menarik sehingga bisa dipasarkan. Bagaimanapun tujuannya adalah kita bisa memakmurkan yaitu pemberdayaan perempuan yang ada di Desa Ujung Batu 3 ini. Semangat kaum perempuan di Kabupaten Padang Lawas untuk memproduksi jamu Putri Palas agar perempuan berberdaya dan sejahtera serta Desa Ujung Batu dikenal masyarakat luar lewat produksi UMKM yang ada. Pemirsa, guna mendorong masyarakat desa dalam pengembangan ekonomi kreatif, pemerintah Desa Simalagi, Kecamatan Huta Borgot, Mandeling Natal, beri pelatihan hingga ciptakan industri rumahan produksi sepatu berbahan dasar kulit. Berawal dari kegiatan pelatihan dan pemberdayaan bagi masyarakat, kini sekelompok anak muda berhasil menciptakan industri rumahan produksi sepatu berbahan dasar kulit. Hasil produksi yang dibuat sudah dipajang di salah satu kios di Mandeling Natal dan mulai dilirik oleh masyarakat. Usaha sepatu kulit produksi rumahan di Mandeling Natal ini sudah mampu membuat sepatu kulit dengan aneka mode seperti pancus, bot, dan sepatu kasual. Meski masih hanya terdapat 3 model saja, namun karena pembuatan yang rapi dan model yang kekinian, membuat masyarakat lokal mulai tertarik untuk membeli. Kepala Desa M. Dahlian Pulungan mengaku saat ini ia dan 5 orang warga mampu memproduksi 12 sepatu setiap harinya. Untuk menarik
minat masyarakat luas agar membeli produk sepatu. Industri rumahan ini akan berupaya membuat sepatu yang cocok dan sesuai dengan tren yang ada saat ini. Sementara itu, ia juga memiliki keinginan suatu saat nanti sepatu kulit produksi industri rumahan ini akan dilirik oleh masyarakat di luar Mandailing Natal. Sepatu berbahan dasar kulit lembu ini dijual dengan harga Rp200 hingga Rp300.000 setiap pasangannya. Kita terbesit untuk membuat sepatu lokal ini, mengingat di Mandailing Natal ini belum ada kan, mudah-mudahan ini nanti bisa kita kembangkan di daerah Mandailing Natal ini. Alhamdulillah respon masyarakat mudah-mudahan baik, sebagian sudah ada yang memesan untuk kita, Bang. Camat Huta Borgot, Miswar Pulungan mengaku akan mendukung industri rumahan produksi sepatu berbahan dasar kulit mulai dari permodalan dan pendampingan untuk mendirikan usaha kreatif warga melalui anggaran dana desa. Dana desa ini bermanfaat untuk masyarakat, artinya dia harus secara kontinu bisa berkelanjutan. Tentunya ini sebagai cikal bakal menurut kami. Dan kalau bisa ini jadi trigger untuk desa lain. Mengingat sepatu industri rumahan ini memiliki kualitas yang baik, dianggap penting untuk di-branding secara lokal sehingga menjadi contoh bagi desa lain untuk menciptakan berbagai produk lainnya yang dapat menopang ekonomi kerakyatan sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi kabupaten. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kabar kerja yang bertugas, saya Ahmad Rafiq. Dan saya Nisa Redi. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.